Manfaat energi matahari untuk manusia, hewan, dan tumbuhan. Di siang hari yang terik, kita kadang tidak mau keluar rumah karena cahaya matahari yang panas dan menyilaukan. Tapi tahukah teman-teman, ternyata energi matahari itu bermanfaat untuk makhluk hidup. Energi matahari sendiri merupakan pancaran cahaya dan panas dari matahari. Panas matahari ini berasal dari sebuah proses yang disebut reaksi fusi nuklir. Proses ini menghasilkan tekanan kuat di inti matahari yang bisa menciptakan panas sampai suhunya sekitar 15 juta derajat Celcius. Lalu apa saja manfaat energi matahari untuk manusia, hewan, dan tumbuhan ya? Yuk kita simak. 1. Manfaat energi matahari untuk manusia. Saat kita berjemur di bawah sinar matahari pagi, tubuh kita bisa memproduksi lebih banyak vitamin D. Vitamin D ini penting untuk menjaga sistem imun tubuh dan meningkatkan fungsi metabolisme. Selain itu, energi matahari juga merupakan sumber energi yang tidak akan pernah habis dan tidak menyebabkan polusi. Maka itu, kita bisa memanfaatkan energi matahari pada rumah kaca untuk pertanian dan sebagai sumber daya listrik. Sumber daya listrik bisa digunakan untuk berbagai hal, mulai dari sumber listrik untuk rumah, gedung, sampai bahan bakar mobil listrik. 2. Manfaat energi matahari untuk hewan. Hewan juga membutuhkan cahaya matahari dalam jumlah yang cukup untuk energi dan sumber makanan. Energi matahari menjadi energi untuk tumbuhan berfotosintesis dan menghasilkan oksigen. Oksigen adalah salah satu hal penting supaya hewan dan manusia bisa bertahan hidup. Selain itu, beberapa hewan reptil seperti ular, kura-kura, buaya, dan kadal harus berjemur di bawah cahaya matahari setiap hari. Mereka melakukan itu untuk menyerap panas supaya suhu tubuh meningkat. Hewan-hewan nokturnal dan hewan di dasar laut juga bergantung pada makhluk hidup yang mendapatkan energi matahari. Tak hanya itu, jumlah cahaya matahari juga bisa mempengaruhi migrasi burung-burung tertentu. 3. Manfaat energi matahari untuk tumbuhan. Energi matahari bisa membantu tumbuhan untuk berfotosintesis dan mendapatkan makanan. Saat melakukan fotosintesis, tumbuhan berdaun hijau akan menyerap cahaya matahari melalui klorofil. Cahaya matahari ini berfungsi untuk membantu proses pembentukan glukosa pada tumbuhan. Glukosa kemudian akan membentuk senyawa organik yang akan diubah menjadi protein dan lemak. Saat proses fotosintesis sudah selesai, senyawa itu akan diedarkan ke seluruh bagian tumbuhan untuk bernapas, berkembang biak, dan sebagai cadangan makanan. Selain itu, energi matahari juga bisa membantu menjaga suhu tumbuhan, memberikan warna hijau pada daun, membantu pertumbuhan bunga, dan mengeringkan tanah. Wah, ternyata energi matahari banyak membawa manfaat untuk kehidupan di bumi ya. Teman-teman,
Kemudian kita tunggu kertas ini sekitar 30 menit. Kemudian ini yang dijemur di tempat kita akan lihat setelah 30 menit. Ya. Baik, ini kertas, kemudian tisu dan sapu tangannya udah kita jemur di bawah sinar matahari. Setelah 30 menit, ketiganya sudah mulai mengering. Di tempat teduh setelah 30 menit, hasilnya itu masih basah. Dia sudah setengah kering. Sudah kering. MB, MK. Udah kan? Ini bukunya. MB. Baik, bagaimana sudah dilakukan semua ya percobaannya tadi? Sudah Ibu. Nah, sekarang Ibu minta untuk kelompok Alda menyampaikan hasil percobaannya untuk yang bagian A. Kemudian bagian A yang nomor yang di bagian tabel ya. Kemudian di kelompok lihat menjawab pertanyaannya dan kesimpulan. Silakan. Tabel pengamatannya di bawah sinar matahari selama 15 menit itu tisunya masih basah, kertasnya masih basah dan sapu tangannya juga masih basah. Setelah 30 menit, tisu, kertas dan sapu tangannya itu mulai mengering. Setelah 60 menit, tisu, kertas dan sapu tangan kering. Sedangkan di tempat teduh, tisu, kertas dan sapu tangan setelah 15 menit itu masih basah. Setelah 30 menit, tisu, kertas dan sapu tangan juga masih basah. Setelah 60 menit, tisunya mulai mengering, kertasnya juga mulai mengering, sedangkan sapu tangannya masih basah. Bagaimana untuk kelompok lihat? Apakah sama jawabannya? Itu sama ya. Oke, silakan dilanjutkan untuk menjawab pertanyaannya. Buat pertanyaan bagaimana perbedaan antara benda-benda yang dijemur di bawah sinar matahari dan yang diletakkan di tempat teduh? Jawabannya, yang dijemur di sinar matahari lebih cepat kering daripada tempat teduh Ibu. Kemudian yang kedua, diskusikan dengan temanmu apakah penyebab perubahan dan perbedaan tersebut. Perubahannya itu contohnya aja pada tisu. Tisu itu kan benda yang tipis ya Bu, jadi lebih cepat kering ketimbang sapu tangan yang bahannya lebih tebal ya, lebih tebal kainnya. Itu Bu. Baik, semua jawabannya sudah terjawab ya. Bagaimana untuk kelompok Asri dan Alda? Sama? Baik. Nah, bagi lalu apa yang bisa kita simpulkan dari hasil percobaan ini? Ada yang mau menyampaikan? Baik, semua mau. Ya, silakan. Apa yang dapat disimpulkan dari percobaan kita hari ini? Jadi, dari tabel pengamatan hasil percobaan yaitu tisu dan kertas dan sapu tangan yang dijemur di panas matahari lebih cepat kering. Kemudian tisu di panas matahari lebih cepat kering. Kemudian air yang ada di tisu, kertas dan sapu tangan basah menguap karena panas matahari. Kemudian tisu, kertas dan sapu tangan di tempat teduh lebih lama kering karena tidak terkena panas matahari, sehingga penguapan air pada benda-benda tersebut lebih lama. Dan yang terakhir, panas matahari